Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Diana STMSC selaku dosen pembimbing kerja praktek. Pada saat ini saya akan menjelaskan unit pembuatan monosodium glutamat atau MSG di PT Ajinomoto Indonesia yang telah saya lakukan bersama partner pada periode 1 Mei sampai 1 Juni. Yang pertama adalah sejarah PT Ajinomoto Indonesia. PT Ajinomoto Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor bumbu masakan yang berasal dari Jepang. Bumbu masakan di sini yaitu berbagai macam, terdiri ada masako, kemudian saori, bumbu untuk masakan, ada juga MSG, monosodium glutamat, dan lainnya. Perusahaan ini berbasis pada rasa gurih atau dalam bahasa Jepang disebut umami. Rasa umami ini nih ditemukan oleh seorang profesor ahli kimia yang sekaligus guru besar dari Universitas Tokyo yang bernama Kikunai Ikada yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya MSG. Pada tahun 1908 ditemukan rasa umami oleh seorang ilmuwan yang bernama Kikunai Ikeda tadi. Kemudian ilmuwan tersebut mengembangkan penelitian tersebut dan akan dikomersilkan oleh bekerja sama lah istilahnya. Bekerja sama kemudian dikomersilkan oleh konglomerat atau seorang pendana penyuplai keuangan yang bernama Suzuki 2 atau kepanjangannya adalah Sabushiro Suzuki 2. Nah, kemudian berdirilah sebuah merek dagang yang diberi nama Ajinomoto seperti logo pada gambar yang tertera di PPT samping itu. Kemudian berkembang Ajinomoto ke Indonesia yaitu berdiri di Indonesia pada tahun 1969, tepatnya di kota Mojokerto, yaitu di Desa Mlirip, di Jalan Jetis, Desa Mlirip, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada lokasi tersebut, PT Ajinomoto memiliki dua cabang, yaitu yang pertama Ajinomoto Indonesia atau yang memproduksi MSG untuk didistribusikan kepada lokal Indonesia. Kemudian ada PT Ajinek Internasional. Nah, Ajinek ini produknya MSG dan produknya MSG akan dikirim untuk kebutuhan pasar ekspor, terutama kepada MSG Jepang. Nah, selanjutnya produk-produk yang dihasilkan di PT Ajinomoto yaitu ada monosodium glutamat atau MSG, kemudian ada Masako dengan dua varian, ada ayam dan sapi. Ada juga sajiku, tepung bumbu, ada sajiku untuk nasi goreng, bakwan, dan lain sebagainya. Kemudian ada daisi. Nah, daisi ini adalah bumbu untuk masakan yang berkapasitas besar. Misalnya untuk bumbu olahan lah. Kalau istilahnya itu sebagai bahan tambahan produk olahan. Ini nanti produk olahan itu berkapasitas besar. Misalnya bahan yang akan digunakan untuk diolah lagi. Kemudian ada ebi, udang, bumbu udang, ada bakso plus. Bakso plus ini adalah produk baru. Kemudian ada saori, ada mayumi atau mayones, dan ada aci plus. Nah, aci plus ini adalah digunakan untuk bumbu olahan produk yang akan diolah lagi. Misalnya untuk MSG pada bumbu mie instan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada unit pembuatan monosodium glutamat. Pada unit pembuatan MSG ini ada 4 tahapan proses.
Yang pertama adalah unit H1 atau F1, persiapan bahan baku. Kemudian ada unit H2 F2, fermentasi. Kemudian H4. Kenapa H3 tidak ada? Karena H3 dulu itu merupakan unit pra penyiapan bakteri. Nah, karena bakterinya itu sudah diakumulasi dan langsung diimpor dari Jepang, maka unit H3 dihilangkan. Unit H4 adalah isolasi, kemudian H5 dan H6 purifikasi dan pengayakan. Eh, unit H1. Unit H1 di sini berperan untuk persiapan bahan baku. Unit unit ini adalah yang menyiapkan bahan baku untuk pembuatan MSG. Saya membahas MSG karena waktu KB kemarin pada unit tersebut. Bahan baku dari bahan baku utama lah. Bahan baku utama untuk pembuatan MSG yaitu tetes tebu atau can molasses. Nah, untuk bahan baku tambahannya atau bahan baku penunjang lah, itu ada beef molasses, raw sugar, dan tapioka. Karena akhir-akhir ini harga tapioka mahal, maka penggunaan tetes tebu semakin dominan pada produksi MSG tersebut. Nah, pada proses H1 ini ada sebuah proses yaitu dekalsifikasi. Dekalsifikasi adalah penghilangan kadar kalsium pada bahan baku tetes tebu dengan penambahan H2SO4 sehingga menghasilkan TCM. TCM yaitu Treat Can Molasses. Kalsium yang dihilangkan ini bertujuan agar tidak mengganggu proses-proses selanjutnya. Karena kalsium ini apabila menempel pada pipa akan menimbulkan kerak, sehingga harus dihilangkan. Selain itu, kalsium ini tidak digunakan pada proses pembuatan MSG pada tahap-tahap berikutnya, sehingga diasumsikan akan mengganggu proses dan dianggap sebagai impurities, maka harus dihilangkan dengan menambahkan H2SO4. Kemudian unit H2 atau fermentasi. Unit fermentasi ini adalah melibatkan mikroorganisme berupa bakteri yang disebut Brevibacterium lactofermentum. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang diimpor langsung dari Jepang. Impornya yaitu berupa mother strain. Mother strain yaitu adalah indukan bakteri yang nantinya bakteri tersebut akan dikembangkan, akan diperbanyak di dalam tangki fermentor. Tangki fermentor pada proses fermentasi ini. Pada proses fermentasi ini, suhu pH dijaga tertentu karena untuk mendukung lingkungan tumbuh kembang bakteri tersebut. Selanjutnya pada proses H4 atau isolasi. Nah, pada proses isolasi ini cukup kompleks karena isolasi sendiri adalah proses pemisahan larutan hasil fermentasi dengan bahan lain yang tidak diinginkan. Tahapan ini bertujuan untuk memurnikan asam glutamat yang masih bercampur dengan cairan induk. Tahapan ini terdiri dari kristalisasi satu, separasi satu, pencucian, dan netralisasi. Proses kristalisasi satu yaitu adalah memasukkan cairan hasil fermentasi yang telah dicampur dengan bakteri di tangki fermentor tadi, kemudian dialirkan atau dipompa ke dalam tangki penampung yang waktu itu di lapangan itu diberi nama tangki HBBO, yaitu tangki HBOR. Cairan hasil fermentasi disebut adalah BOR. Cairan tersebut akan cairan tersebut membentuk kristal alfa dengan agar mudah untuk proses penyaringan. Nah, pada tangki fermentor tadi itu akan dipompa ke dalam tangki HBBO dan HBBA.
Nah, pada tangki tersebut itu adalah proses kristalisasi pendinginan, yaitu pada suhunya dikontrol pada suhu 15 sampai dengan 20 agar dingin, kemudian akan terdapat kristal alfa. Nah, kristal alfa tersebut nantinya akan dikirim kepada proses separasi dua, proses pemisahan kristal alfa dengan cairan induk. Jadi cairan alfa tersebut dipisahkan dengan cairan induknya dengan menggunakan dekanter sentrifugal dengan kecepatan 2700 sampai 300 rpm. Kemudian pada separasi dua, setelah dipisahkan akan kita pompa untuk menuju tangki pencucian. Nah, pada pencucian ini larutan tadi masih mengandung asam glutamat. Karena masih mengandung asam glutamat, maka hasil larutan tadi berupa HVL atau bibit kristal beta. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan kenapa kristal alfa dijadikan beta? Karena kristal alfa itu tidak beraturan atau bentuknya abstrak, sehingga pada output produk yang akan dihasilkan nanti kualitasnya kurang bagus. Sehingga diproses lagi pada proses netralisasi dengan penambahan GH3 sehingga nantinya akan mendapatkan kristal beta. Nah, kristal beta ini yang diinginkan karena bentuknya yang berbentuk prisma. Kualitasnya bagus pada proses ini. Kemudian H5 dan H6 ada purifikasi dan pengayaan. Pada proses purifikasi adalah suatu pemurnian monosodium glutamat hasil isolasi dan pengkristalannya. Dalam proses ini terdiri dari dekolorisasi, kristalisasi 2, separasi, pengeringan, pendinginan, dan pengayakan. Dekolorisasi. Setelah dinetralisasi tadi pada proses H4 isolasi tadi, setelah dinetralisasi, kemudian akan dipompa ke dalam proses dekolorisasi. Nah, dekolorisasi ini adalah ada pencampuran karbon aktif. Proses dekolorisasi ini adalah agar warna yang ditimbulkan dari impurities yang berupa agak gelap dengan peran karbon aktif bisa menjadi lebih jernih. Karena karbon aktif adalah mengabsorpsi zat pengotor yang dilakukan selama 1 jam. Kemudian kristalisasi tahap 2 seperti tadi. Kemudian setelah itu pengering dan pendingin. Nah, pengeringan di sini adalah menggunakan udara panas. Udara panas ini diambil dari luar dengan blower, kemudian diinjeksikan masuk ke dalam mesin, dan nantinya cairan tadi akan menjadi kristal dan kemudian akan diayak. Pada proses pengayakan ini, kristal yang bagus akan jatuh karena ukurannya yang sesuai berapa mesh gitu, saya lupa. Yang kristal yang menyangkut di atas saringan, nah itu akan diproses lagi, di-recycle sehingga bisa menjadi produk eh, grade 2, grade 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah proses tugas khusus analisis nilai efektivitas bed exchanger pada proses isolasi asid benteng unit pembuatan meski. Pada proses ini menggunakan plate heat exchanger karena alat ini efisiensinya lebih tinggi daripada HE yang lain. Nah, pada gambar yang di samping ini terdapat part-part kompartemen daripada struktur penyusun plate heat exchanger. Nah, di sini ada penampangnya, kemudian ada baja-baja disusun plate atau lembaran-lembaran gitu untuk memisahkan panas dan dingin. Pada aliran yang sebelah merah itu mengalir panas, kemudian yang biru itu dingin. Selanjutnya adalah data primer. Nah, data primer ini adalah data yang kita dapat dari kondisi real HE plate di lapangan, yaitu adalah densitasnya sekian, luas areanya 130 meter kubik, sekian price-nya sekian, 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 dan beratnya adalah 2050 kg.
atau, 2 ton 580 kintal. Selanjutnya adalah menghitung nilai efektivitas kinerja plate exchanger. Menghitung ini adalah menggunakan rumus Q sama dengan M kali C delta T. Nah, didapat hasilnya Q sama dengan 251,53565 BTU per jam. Dan menghitung air pendingin menggunakan rumus Q hot sama dengan Q cool. Dengan didapatkan W-nya sama dengan 2356195. Selanjutnya adalah menghitung kapasitas kalor. Kalor yang digunakan untuk proses operasi tersebut yaitu adalah 1241231 hasilnya pada kalor panas. Kemudian pada kalor yang dingin didapatkan 2002,5911815,052. Selanjutnya adalah menghitung panas maksimum. Nah, panas yang di sini adalah panas maksimal sama dengan C min dikurang T hot in T cool in. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 276111204. Selanjutnya adalah menghitung efektivitas heat exchanger tipe frame pada intercooler dengan menggunakan rumus ini sehingga dikali 100% dan didapat efektivitasnya adalah 91,10%. Nah, ini adalah menghitung heat balance. Heat balance beban panasnya yaitu Q-nya sama dengan 5986288, kemudian longman temperatur atau LMTD. LMTD-nya LMTD T1 7,2, delta T T2 0,8. Nah, LMTD-nya didapat 2,913. Kemudian menghitung nilai heat transfer coefficient. Setelah perhitungan didapat nilai U-nya sama dengan 15809. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.